Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa memperbaharui syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Di waktu ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama mempelajari tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sering kita ulangi bahwa mempelajari tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang sangat urgen sekali. Sampai-sampai seorang tabi'in sekaligus cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kunna nu'allamul maghazi kama nu'allamu suratan minal Qur'an. Dulu kami diajari al-maghazi, kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah berjuang, berperang, sebagaimana kami diajari tentang Al-Quran ini. Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain ibn Ali mengatakan hal ini tentu menunjukkan betapa penting kita mempelajari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang setiap kita mengaku mencintai beliau alaihi salatu wassalam, tapi cinta sejati itu selalu berangkat dari pengetahuan. Seseorang yang mencintai apa yang ia cintai, tentu ia tahu betul kenapa ia mencintai sesuatu itu. Ia berangkat dari ilmu, ia berangkat dari pengetahuan. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan manusia yang seharusnya mendapatkan porsi cinta terbesar dalam kehidupan kita. Melebihi cinta kita kepada orang tua, bahkan kepada diri kita sendiri. Dan semuanya ini harus berangkat dari ilmu, harus berangkat dari pengetahuan. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas tentang nasab dan garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nama beliau lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Syaibah. Nama asli dari Abdul Muttalib ini adalah Syaibah bin Hashim wa ismuhu Amr. Nama asli dari Hashim ini adalah Amr bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr inilah yang kemudian disebut sebagai Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari garis keturunan ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir dari kalangan keluarga Quraisy yang bernama Fihr bin Malik. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari tentang 4 kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayah beliau bernama Abdullah, kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib memiliki ayah yang bernama Hashim, dan Hashim memiliki ayah yang bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
memiliki 4 orang anak. Ada 4 orang anak yang terkenal. Sebenarnya memiliki beberapa anak, tetapi yang paling terkenal itu ada 4 anak. Yang pertama adalah Hashim, yang kedua adalah Muttalib, yang ketiga bernama Naufal, dan yang keempat bernama Abdus Syams. Hashim ini putra dari Abdul Manaf, yang merupakan ayah dari Abdul Muttalib. Inilah yang pertama kali memprakarsai kebiasaan orang Quraisy untuk berdagang. Ya, sebelumnya nama asli dari Hashim ini adalah Amr bin Abdi Manaf. Tetapi karena aktivitas dan kedermawanan dari Hashim ini yang pekerjaannya hasyama, membuat adonan roti, ya, maka dia digelar sebagai Hashim, orang yang membuat adonan roti. Karena pekerjaan utamanya adalah as-siqaya war rifadah, memberikan air dan memberikan makan kepada tamu-tamu Ka'bah. Kepada orang yang datang berhaji, datang tawaf kepada Ka'bah, dilayani oleh Hashim ini. Namun saat itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy menghadapi tragedi yang sangat berat sekali, yaitu musibah kelaparan. Hal ini berangkat dari keadaan geografis yang dihadapi oleh orang Quraisy saat itu. Mereka hidup di negeri yang sangat tandus sekali di Mekah. Ya, beda dengan wilayah Arab yang lain seperti Madinah, yang mungkin orang bisa berkebun, kebun korma. Ya, atau di daerah Najd, ya, di daerah Qasim, di sana banyak kebun korma. Apalagi ke Yaman dan Syam, di sana negeri yang subur. Sementara Mekah ini adalah negeri yang sangat tandus sekali. Tidak memungkinkan orang untuk bercocok tanam. Implikasinya adalah apa? Implikasinya adalah tidak ada bisa ditanam, nggak ada yang bisa dikonsumsi. Sehingga mereka menghadapi tragedi kelaparan ini. Bahkan hal ini sudah dikeluhkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala meninggalkan putranya Ismail bersama istrinya. Ya. Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran, Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan anak keturunanku di lembah, ya, ghairi dzi zar'in, yang sama sekali tidak ada pepohonannya. Tidak ada pepohonan yang bisa tumbuh. Inda baitikal muharram, di dekat, ya, rumahmu yang mulia, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Ini sejak Nabi Ibrahim keadaan geografis Mekah seperti itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang sangat tandus, ya, tidak ada yang bisa ditanam, otomatis implikasinya tidak ada yang bisa dikonsumsi. Beda dengan negeri kita tentu saja yang semua serba hijau. Ya, sampai kata orang, ya, tongkat sekalipun, ya, kalau ditancapkan bisa tumbuh saking suburnya negeri kita ini. Beda dengan kota Mekah saat itu. Hashim inilah yang kemudian memprakarsai untuk keluar negeri berdagang. Ya. Karena saat itu diriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy banyak yang sudah meninggal kelaparan. Yang tidak ada lagi bisa dikonsumsi, mereka hanya membangun kemah di padang pasir dan menunggu datangnya kematian itu. Ya, saking beratnya kondisi yang mereka hadapi. Akhirnya Hashim mengusulkan, bagaimana kalau kita keluar negeri berdagang? Modal yang masih kita miliki ini kita kumpulkan, uang yang masih ada kita kumpulkan, harta yang masih ada tersebut, kemudian kita putar. Kita pakai berdagang ke dua negeri. Ya, ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Ya, inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an. Li'ilafi Quraisy. Kebiasaan orang-orang keturunan Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif, yang kebiasaan mereka pergi berniaga, yang mengadakan perjalanan bisnis di waktu syita dan shaif, di waktu musim dingin dan musim panas. Ya, di waktu musim dingin, ya, mereka ke negeri yang disebut negeri Yaman, ya, karena di sana relatif lebih hangat kalau musim dingin. Sementara di waktu musim panas, ya, mereka ke negeri Syam karena di sana relatif lebih sejuk kalau
musim panas ini. Mereka tidak mungkin stay terus ya di negeri Hijaz atau di negeri Mekah itu. Ya karena suhunya tentu ekstrim sepanjang waktu. Ya kalau dingin, kalau panas. Panas bisa sampai 50 derajat. Ya dingin mungkin bisa sampai 3 atau 2 derajat. Ya makanya di waktu musim panas mereka mencari tempat yang kondusif. Negeri yang lebih sejuk yaitu di Syam. Sebaliknya di musim dingin mereka mencari negeri yang lebih hangat yaitu di Yaman. Ini usulan Hashim ini. Ya. Tidak sampai di situ usulan Hashim. Hashim juga mengusulkan agar keuntungan nanti yang didapatkan itu dibagi rata. Bukan hanya pebisnis yang mendapatkan untung, tetapi semua orang Quraisy, semua orang Mekah mendapatkan bagian. Sehingga tidak perlu lagi ada yang kelaparan. Ya, ini akhlak mulia yang ada bahkan sejak datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki empati sosial yang sangat tinggi. Belum juga mereka berdagang, belum juga mereka untung, tetapi mereka sudah memikirkan orang-orang yang kelaparan ya di sekitar mereka. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik yang sudah dikenal ya, sebelum datangnya Rasulullah. Harusnya dengan datangnya Rasulullah, akhlak-akhlak yang mulia itu semakin paripurna. Jangan malah sebaliknya. Kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru kemudian akhlak-akhlak ini semakin terdegradasi. Hashim akhirnya berhasil mengangkat derajat orang-orang Quraisy, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengalami keuntungan yang besar dan kesejahteraan. Iya, dan diberikan nikmat keamanan. Iya. Ini juga yang diabadikan di dalam Al-Quran. At'amahu, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka makanan, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan kepada mereka keamanan. Ya, nikmat pangan dan nikmat keamanan ini Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Ya, tidak ada yang berani untuk mengganggu Quraisy. Ya, karena orang Quraisy ini terpandang, ya, mereka yang mengurusi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ka'bah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min haulihim. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana kami jadikan Mekah itu, penduduknya itu dalam keadaan yang aman. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Padahal manusia saat itu saling membantai, tindas, menindas, tetapi tidak ada yang berani mengganggu orang Quraisy ini karena penghormatan mereka kepada orang-orang yang mengurusi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Hashim ini, jamaah sekalian, inilah yang pertama kali memprakarsai kafilah dagang Quraisy tersebut. Suatu waktu ia akan pergi berdagang ke Syam. Tentu saja ia melewati satu kota yang bernama Yathrib atau Madinah yang kita kenal sekarang. Ya, karena kalau kita perhatikan peta itu susunannya kan dari utara, ya, dari Syam, Madinah, kemudian dibawa Madinah ke selatan itu ada Mekah, baru Yaman. Ya. Kalau Mekah ingin ke mana? Ke Syam itu pasti dia akan melewati satu kota yang bernama Yathrib ini. Saat itu Hashim ini kemudian singgah ya, di kota Yathrib ini. Ya, singgah beberapa hari dan memutuskan untuk menikah di kota Yathrib. Di kota Madinah yang kita kenal sekarang. Menikah dengan seorang wanita dari kalangan Bani Najjar di Madinah yang bernama Salma bin Amr. Ya. Ia menikah. Ya, tidak lama setelah itu kemudian ia melanjutkan kembali perjalanan dagangnya ke Syam. Ternyata jamaah sekalian, dari pernikahan Hashim dan Salma ini, ternyata Salma mengandung putra dari Hashim. Ya, saat sampai di Syam, ternyata di sana Hashim jatuh sakit dan meninggal di Gaza atau Gaza yang kita kenal sekarang ini. Ya, Hashim meninggal di Syam, di Palestina, di Gaza saat ini, kemudian sampai kabarnya di Mekah. Ya, saat itu orang-orang Mekah bersedih karena ya, orang terpandang mereka yang selama ini mengangkat derajat ya,
mereka yang kemudian dengan usulannya akhirnya mereka tidak menderita lagi kelaparan, ya mereka bersedih. Ya. Yang terkenal di Mekah itu, ya Hashim itu hanya memiliki anak, yaitu Asad, Abu Soifi, dan Nadlah. Ia tidak mengetahui bahwa di Madinah, Hashim sempat menikah tadi. Hashim sempat menikah dan akhirnya juga anaknya lahir. Ya, di Madinah dari Salma, pernikahannya dengan Salma yang diberikan nama ya, Syaibatul Hamd atau Syaibah. Kepemimpinan Quraisy ini, ya, urusan sikoya, warifada, ya, urusan kemudian memberikan minum dan melayani tamu-tamu Allah sebagai orang terpandang Quraisy, akhirnya beralih kepada saudara Hashim yang bernama Muttalib. Ya, kepada saudara Hashim yang bernama Muttalib. Ya, mana spidol tadi? Ya. Jadi Hashim punya saudara yang namanya Muttalib. Muttalib ini yang kemudian menanggung dan mengurus anak-anak Hashim. Siapa tadi? Asad, Abu Soifi, dan Nadlah. Dan tidak mengetahui bahwa di Madinah, Hashim juga memiliki anak yang bernama tadi Syaibah. Ya, hingga di usia sekitar 8 tahun, Muttalib mendapatkan kabar bahwa ternyata di Madinah, Hashim memiliki anak yang bernama Syaibah. Ya, akhirnya, ia datang ke kota Madinah ya, dan ketemu dengan iparnya yaitu Salma tadi dan meminta agar anak Hashim ini dibawa ke kota mana? Ke kota Mekkah. Ya, karena dia kasihan melihat kemanakannya yang bernama Syaibah itu tidak ada yang menanggung kehidupannya. Artinya tidak ada laki-laki yang menanggung kehidupannya karena ayahnya sudah meninggal. Akhirnya dibawalah Syaibah ini oleh Muttalib ke tempat asal ayahnya yaitu ke Mekkah. Ya, saat dibonceng dan memasuki kota Mekkah, orang-orang di Mekkah mengira bahwa Syaibah ini adalah hamba atau budak yang dibeli oleh Muttalib. Makanya orang kemudian memanggilnya dengan Abdul Muttalib. Hambanya Muttalib atau budaknya Muttalib. Ya, padahal ia merupakan kemanakan dari Muttalib. Makanya Muttalib mengatakan, la, hadza ibnu akhi. Tidak, bukan. Ini bukan hamba saya. Ini merupakan putra dari saudaraku. Putra dari kakakku yaitu Hashim. Namun sudah terlanjur. Yang familiar, yang kemudian orang kenalnya, Syaibah itu dengan panggilan Abdul Muttalib. Hambanya Muttalib. Padahal ia merupakan kemanakan Muttalib dan bukan hamba dari Muttalib. Karena Abdun artinya hamba, ya Muttalib itu adalah ya saudara dari bapaknya tadi. Ya, Abdul Muttalib ini kemudian diasuh dan dibesarkan oleh pamannya yang bernama Muttalib tadi. Ya, di Mekkah kemudian ia tumbuh dan saat Muttalib wafat, meninggal, ia berwasiat. Ya, ia berwasiat agar harta-hartanya dan urusan kepemimpinan Quraisy diserahkan kepada kemanakannya ini, kepada Abdul Muttalib. Ya, namun ternyata sepeninggal Muttalib, saudara Muttalib yang lainnya yang merupakan adik dari Hashim juga yang bernama Naufal, ya, adik dari Hashim juga yang bernama Naufal dan adik dari Muttalib, ini yang kemudian mengambil alih harta-harta Muttalib dan mengambil alih kekuasaan Muttalib. Padahal Muttalib sudah berwasiat untuk diberikan kepada Abdul Muttalib. Ya. Saat itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Muttalib meminta haknya kepada Naufal. Karena Muttalib sudah berwasiat, akan tetapi Naufal tidak bersedia. Abdul Muttalib kemudian melapor kepada orang-orang Quraisy, ya keluarga-keluarga yang lain, tetapi ya mereka tidak ingin turut serta atau ikut campur. Ya mereka hanya mengatakan la nadkhul ya fi sya'nika wa ammika. Ya kami tidak akan ikut campur ya, pada urusanmu dan urusan pamanmu itu. Ya, Abdul Muttalib
karena tidak mendapatkan bantuan mediasi dari Quraisy, maka ia meminta bantuan dari paman-pamannya yang ada di kota Yathrib. Karena ibunya adalah orang Madinah. Makanya hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, ya sejatinya juga sebenarnya pulang kampung ke kampung neneknya. Yaitu istri dari Hashim, Salma bin Amr dari Bani Najjar. Ya, dari Yathrib inilah kemudian Abdul Muttalib mendapatkan bantuan dari pamannya yang bernama Sa'ad. Ya, jadi ini pertikaian nanti antara dua paman. Paman dari jalur ayah yang mengambil haknya yang bernama Naufal, paman dari ibu yang ada di Madinah yang datang membantu yang bernama Sa'ad. Ya, saat sampai di kota Mekkah, datang saat ini dari Madinah bersama dengan pasukan yang ia bawa, kurang lebih 80 orang dalam satu riwayat. Ya, ia kemudian tawaf di Ka'bah. Ya, tawaf di Ka'bah didapati oleh Abdul Muttalib kemanakannya dan memanggilnya ke rumah. Ya, Al-Manzil ya Khali. Ya, di rumah wahai pamanku. Maksudnya singgah dulu di rumah. Ya, tetapi saat ini langsung mengatakan di mana Naufal. Ya, di mana Naufal ditunjukkan ternyata saat itu lagi nongkrong di Hijr Ismail. Ya, langsung kemudian saat ini menghunus pedangnya dan memaksa agar Naufal mengembalikan hak kemanakannya yaitu Abdul Muttalib. Ya, saat itu juga akhirnya Naufal menyadari hal itu dan mengembalikan hak-hak yang dimiliki oleh Abdul Muttalib, yaitu harta peninggalan Muttalib dan kekuasaan berupa Siqayah dan Rifadah, ya, yang dilanjutkan pada akhirnya nanti oleh Abdul Muttalib. Maka orang-orang Quraisy dan urusan Quraisy saat itu beralih kepada kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib ini. Abdul Muttalib ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di era kepemimpinannya setidaknya ada dua peristiwa besar. Ya, ada dua peristiwa besar. Yang pertama adalah ditemukannya kembali sumur Zam-Zam. Ya, karena sekian tahun, ya sekian lama, bahkan mungkin ratusan tahun, ya, Zam-Zam ini sempat hilang, artinya terpendam. Ya, karena Mekah pernah dilanda banjir besar dan Zam-Zam tertimbun, terpendam. Tidak ada lagi yang melihat wujudnya seperti apa, cuma mendengar ya cerita ke cerita bahwa di sekitar Ka'bah dulu ini pernah ada sumur yang bernama sumur Zam-Zam. Ya, tetapi wujudnya tidak kelihatan lagi. Saat itu Abdul Muttalib kemudian diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditunjuki di mana letak Zam-Zam itu. Ya, ternyata setelah sadar, ia pergi mencari sesuai dengan petunjuk di mimpinya dan ternyata betul. Ya, setelah digali ternyata disitulah sumur Zam-Zam tersebut. Ya, di dalamnya penuh dengan ya, peralatan perang, baju besi, ya, dan ada disebutkan dua ghazal, dua patung kijang yang terbuat dari emas. Ya, karena ini merupakan harta yang berharga tentu saja yang didapatkan di dalam sumur Zam-Zam, maka semua orang Quraisy mengklaim bahwa ini milik kita bersama. Ya, Abdul Muttalib tentu saja tidak ingin menyerahkan hal itu karena ia yang mendapatkannya sendiri. Dan itu berangkat dari petunjuk yang ia dapatkan dan yang ia dapatkan di dalam mimpi. Ya, orang Quraisy menuntut Abdul Muttalib kemudian tidak ingin menyerahkan harta yang ia dapatkan di sumur Zam-Zam itu. Ya, mereka nanti orang-orang Quraisy mengalah pada saat peristiwa mereka ke Syam dan ternyata hujan itu hanya mengenai Abdul Muttalib saja dan tidak mengenai yang lainnya. Ya, di situ kemudian mereka membaca gejala itu bahwa memang yang didapatkan oleh Abdul Muttalib itu jatahnya sendiri dan bukan untuk kita bersama. Ya, ini peristiwa yang pertama ditemukannya sumur Zam-Zam. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah peristiwa Waq'atul Fil. Peristiwa diserbunya Mekah oleh pasukan gajah. Kisahnya sebenarnya berangkat dari peristiwa di Yaman. Di Yaman saat itu orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen,
dibantai, ditindas oleh orang-orang Yahudi di negeri Yaman. Orang-orang Yaman, orang-orang Nasrani yang ada di Yaman kemudian meminta tolong, meminta bantuan kepada negeri adidaya orang Nasrani saat itu, yaitu Romawi. Dua imperium besar saat itu adalah Romawi dan Persia, negara adidaya saat itu. Romawi ini kemudian setelah mengetahui bahwa bangsa Nasrani, kaum Nasrani dibantai di Yaman, maka ia mencari kerajaan bawahannya yang paling dekat dengan Yaman. Didapati ternyata negeri yang paling dekat dengan Yaman itu, negeri Kristen yang dekat adalah negeri Habasyah. Atau yang kita kenal sekarang sebagai kurang lebih negeri Ethiopia yang ada di Afrika. Ini negeri Kristen yang berada di bawah Romawi. Pesan dari Kaisar Romawi agar Najasyi, pemimpin Habasyah saat itu, mengirimkan pasukan untuk membantu Nasrani, kaum Nasrani yang terbantai di negeri Yaman. Setelah mendapatkan pesan, Najasyi atau pemimpin Habasyah memilih panglima terbaiknya yang bernama Abraha untuk berangkat ke Yaman menolong orang-orang Nasrani yang tertindas di sana. Dan ternyata betul, ya, pasukan dari Habasyah ini yang dipimpin oleh Panglima Abraha atas permintaan langsung dari Kaisar Romawi, ternyata ia berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi. Dan kembali justru mereka yang akhirnya berkuasa, menguasai negeri Yaman. Termasuk siapa? Termasuk Abraha ini yang memilih untuk menetap di Yaman ini. Ya, saat itu ia melihat sesuatu yang aneh di negeri Arab. Orang-orang Arab senang sekali untuk berangkat ke kota Mekah untuk bertawaf dan berhaji di sana. Ya, ia iri dan kemudian mengambil inisiatif untuk membuat bangunan yang bisa menyaingi Ka'bah yang ada di Mekah. Ya, akhirnya ia membangun gereja besar di Son'a, di ibu kota Yaman ya saat ini, yang bernama Quraisy. Ya, gereja besar itu diharapkan agar orang-orang Arab ini ya tidak perlu lagi jauh-jauh ke Mekah, tetapi bisa ke negeri Yaman, ke gereja yang mereka bangun. Ya. Itu asumsi dari Abraha. Ya, ternyata pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gereja ini tetap sepi. Orang-orang Arab asalnya memang tidak tertarik dengan gereja. Ya, gereja besar Quraisy ini malah justru kotoran mereka buang ke gereja. Ya, pada pagi harinya Abraha kemudian marah sekali. Ya, melihat gereja penuh dengan kotoran, bukannya dikunjungi, diziarahi sebagaimana harapannya seperti Ka'bah, justru kemudian menjadi tempat pembuangan kotoran. Ya, akhirnya ia marah besar dan memilih untuk datang mencungkil Ka'bah. Ya. Dari Abraha ini, keputusan Abraha ini, berangkatlah ia dengan pasukan bergajah ya, yang ia miliki untuk kemudian mencungkil Ka'bah, ya, mengambil Ka'bah. Ya. Ternyata jamaah sekalian, sebelum sampai di mana di dalam kota Mekah, ia mendapati peternakan unta yang besar sekali. Ya, peternakan yang dengan unta yang begitu banyak. Ia kemudian merampas unta-unta itu. Ternyata unta-unta itu adalah milik dari kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Ya. Melihat unta-untanya hilang, semua habis, ludes, maka Abdul Muttalib mencari dan ternyata diambil oleh pasukan Abraha ini. Ya, Abraha melihat Abdul Muttalib, ternyata inilah pemimpin orang-orang Quraisy. Ia menyangka Abdul Muttalib akan meminta kepada Abraha untuk menangguhkan atau membatalkan niatnya untuk mengganggu Ka'bah. Tapi ternyata setelah sampai Abdul Muttalib dan Abraha ketemu, Abdul Muttalib hanya meminta untanya. Ainal ibil, mana unta-untaku? Ya, Abraha mengatakan, saya ini ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi ternyata urusanmu hanya sekedar memikirkan untamu. Maka kata Abdul Muttalib, perkataannya yang fenomenal tersebut kemudian keluar. Ana Rabbul Ibil.
saya ini hanya pemilik unta, wa ammal Ka'bah rabbun yahmiha. Adapun Ka'bah ada pemiliknya sendiri, ada Tuhannya sendiri yang akan melindunginya. Ya, ini sebenarnya perkataan tawakal yang dimiliki oleh seorang Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib mengatakan urusan saya hanya dengan unta-unta saya. Ya, adapun adapun Ka'bah itu ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya. Ya, sudah bukan urusan saya, kata Abdul Muttalib. Ya, urusan Anda dengan pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun saya ini hanya urusan saya dengan unta saja, karena itu yang milik saya yang dirampas. Ya, ternyata Abraha tetap melanjutkan misinya untuk mencungkil Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, dan disitulah peristiwa fenomenal itu terjadi dengan dikirimnya burung yang membawa batu yang terbakar dari api neraka, dan dihancurkanlah pasukan fil ini, pasukan gajah ini, di antara Musdalifah dan Mina. Ada lembah di Mina Jadid sekarang. Ya, disitulah dahulu pasukan Abraha dihujani dengan batu panas tersebut dan kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini terjadi di era kepemimpinan Abdul Muttalib. Ditemukannya kembali Zamzam dan peristiwa Waq'atul Fil, peristiwa penyerangan pasukan gajah ke kota Makkah. Abdul Muttalib, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu memiliki banyak anak. Anak laki-lakinya saja sudah 9 saat itu. Maka ia bernazar. Istrinya hamil, ia bernazar kalau sampai kemudian nanti anak yang lahir ini adalah anak laki-laki yang ke-10, maka saya akan menyembelihnya, kata Abdul Muttalib. Ternyata betul, lahir anaknya yang ke-10, ternyata ia adalah anak laki-laki. Ini adalah Abdullah. Lahirlah Abdullah, anak ke-10 laki-laki dari Abdul Muttalib. Karena ia memiliki nazar, akhirnya Abdul Muttalib dilema. Di satu sisi, ia begitu mencintai anaknya yang ke-10 ini, bahkan menjadi anak yang paling dicintainya karena sangat gagah, sangat lucu. Sementara di sisi yang lain, ia sudah bernazar akan menyembelih anaknya yang bernama Abdullah ini. Akhirnya Abdul Muttalib datang minta pandangan kepada kahin, dukun wanita. Ya, jadi saat itu di kota Mekah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang Arab Quraisy sangat menghormati dukun-dukun, para kahin. Jadi ada 2 tipe dukun, ada namanya kahin, ada sahir. Ya, kahin ini tempatnya orang bertanya biasa, di mana barang saya yang hilang. Ya, ada orang susah sembuh di situ kemudian dibawa. Orang Arab Quraisy saat itu suka sekali minta solusi sama dukun kahin. Orang Arab suka dengan dukun seperti ini karena dukun yang solutif. Ya, terlepas dari bagaimana ininya, orang Arab senang dengan dukun yang solutif ini. Yang kedua, ada dukun yang mereka tidak suka, yaitu sahir, tukang santet. Ya, sebaliknya kalau kahin tadi cenderung memberikan solusi, meskipun solusinya tidak benar di dalam akidah kita. Ya, tetapi sahir ini lebih fatal lagi, tipe dukun yang kedua ini, dan ini orang Arab paling benci. Mereka yang tukang santet, yang pekerjaannya kalau tidak membunuh orang, membuat orang sakit yang tidak sembuh-sembuh, atau yang ketiga adalah memisahkan antara suami dengan istrinya. Yang orang harmonis, suami istri sudah harmonis, sudah bahagia, tapi karena disihir, disantet, akhirnya kemudian dipisahkan. Ya, orang Arab paling benci dengan sahir ini dan senangnya dengan kahin ini. Termasuk Abdul Muttalib, yang minta pandangan kepada kahin ini, bagaimana solusinya. Ia sudah bernazar, sementara ia sangat mencintai anaknya. Tidak mungkin ia sembelih. Ya, akhirnya dukun perempuan ini memberikan solusi undi. Ya, undi ia anakmu dengan 10 ekor unta. Model undian orang Arab itu tentu saja bukan memakai koin seperti kita, tetapi dengan memakai anak panah. Dengan memanah, yang mana kena panah, maka itulah yang kemudian dijadikan sebagai dasar undian.
Ya, saat diundi ternyata yang naik masih namanya Abdullah. Artinya masih harus disembelih. Ya, datang kepada dukun ini dan dukun ini mengatakan tambah lagi untanya menjadi 20. Ya, unta itu sudah bertambah 20, ternyata masih Abdullah juga yang kena namanya. Ya, datang kepada kahin, dukun ini mengatakan tambah lagi menjadi 30. Ternyata di 30 masih Abdullah juga. Sampai terus seperti itu bertambah, nanti di unta yang ke-100, sampai 100 unta baru kemudian unta ini, nama 100 unta ini yang kemudian kena. Ya, akhirnya karena cintanya kepada Abdullah, Abdul Muttalib akhirnya ia memilih menyembelih 100 ekor unta sebagai tebusan atas nazarnya tadi. Ya. Ini karena cintanya kepada Abdullah, makanya ada di dalam riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana ibnu Dzabihain." Saya adalah anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Yang pertama siapa? Nabi Ismail. Ya, karena nasab Rasulullah itu kan sampai kepada Nabi Ismail. Yang kedua adalah bapak beliau sendiri yaitu Abdullah. Ya, hampir disembelih oleh kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena nazarnya itu. Ya, tetapi siapa? Abdul Muttalib lebih memilih untuk menyembelih seekor unta, 100 ekor unta daripada menyembelih putra yang sangat disayanginya tersebut. Ya, Abdullah ini kemudian tumbuh besar menjadi anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Dan ia dicarikan wanita terbaik di kota Mekah. Wanita terbaik terpandang dari kalangan Quraisy. Hingga dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Aminah bintu Wahab. Ya, Abdullah kemudian dinikahkan dengan wanita tercantik, wanita paling terpandang di kota Mekah yang bernama Aminah bintu Wahab. Ya, saking sayangnya Abdul Muttalib. Ya. Saat masih pengantin baru, ya, saat Aminah hamil, Abdullah ditugasi oleh bapaknya yaitu Abdul Muttalib untuk pergi berdagang sebagaimana kebiasaan mereka orang-orang Quraisy. Karena mereka ini pebisnis, pedagang, ia diperintahkan untuk berdagang kemana? Ke Syam. Dan lagi-lagi ia singgah di kota yang bernama Yathrib atau Madinah. Nah, dan di kota ini ternyata Abdullah jatuh sakit dan meninggal di Madinah. Ya, sementara Aminah saat itu bintu Wahab lagi mengandung, dan yang di dalam kandungan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, singkat kisahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian lahir dalam keadaan yatim. Ya, Abdullah yang saat itu pengantin baru di usia sekitar 25 tahun ia meninggal dalam keadaan yang masih sangat muda. Ya, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dilahirkan dalam keadaan ya tidak melihat lagi ayahnya. Ya, ia menjadi anak yang yatim, dan kepahitan hidup bagaimana anak yatim itu kemudian beliau lalui. Ya, tidak lama setelah itu di usia 6 tahun ia pun juga nanti kehilangan ibu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita mengambil pelajaran bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dari keturunan yang terhormat, lahir dari keluarga yang sangat terpandang sekali di kota Mekah. Makanya kata ulama kita ini merupakan kesempurnaan agama Islam. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan untuk persamaan hak, justru itu didakwahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berada di atas, artinya berasal dari keluarga yang terpandang dan terhormat. Beda kalau orang yang mengajak persamaan hak itu adalah mereka-mereka yang berasal dari wong cilik, orang yang memang ya tingkatannya rendah, ingin mengangkat derajatnya. Tetapi kalau orang yang di atas yang kemudian mendakwahkan persamaan hak, maka ini tentu merupakan suatu kehormatan, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwahnya tidak pernah tertuduh untuk mendapatkan kedudukan, karena sejatinya sebelum menjadi nabi pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah
sudah terpandang di tengah kaumnya. Dari nasab ini jugalah kemudian nanti kemudian menunjang dakwah beliau alaihi salatu wassalam yang merupakan menjadi problem solver, ya, tempat orang kemudian menceritakan problema dan masalahnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi-solusi atas apa yang mereka hadapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keluarga mulia ini, lahir dari keluarga terhormat ini di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian pelajaran yang lainnya pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kedermawanan dan empati sosial yang dimiliki oleh kakek-kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan akhlak yang mulia, yang seharusnya dengan datangnya Islam akhlak ini semakin paripurna. Empati, kita harus semakin peka melihat keadaan saudara-saudara kita seperti yang dilakukan oleh Hashim, Abdul Muttalib, ya, bagaimana mereka begitu peka dengan kondisi orang-orang sekitarnya. Belum juga mereka untung, belum juga mereka berdagang, tapi mereka sudah, ya, memetakan keuntungan ini nanti orang miskin juga harus dapat, sehingga tidak boleh ada lagi yang kelaparan. Kita sebagai umat Islam yang dengannya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia ini, maka mari kita melihat orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan ada tetangga kita yang kelaparan, jangan-jangan ada tetangga kita yang kemudian membutuhkan uluran tangan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abaguni bidu'afaikum." Sensuskan aku, carikan aku orang-orang lemah di kalangan kalian. Ya, fa innakum tunsaruna bidu'afaikum wa turzakuna bidu'afaikum. Karena sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada kalian, Allah menolong kalian karena adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Rezeki yang sejatinya kita nikmati saat ini jamaah sekalian, kalau kita mau jujur, ya, kebanyakannya kadang berasal dari orang-orang yang lemah. Nasi yang kita makan berasal dari petani, pakaian yang kita pakai dari tukang jahit, dan seterusnya jamaah sekalian. Betapa repotnya hidup ini kalau kita mengonsumsi apa yang kita usahakan sendiri. Kita makan dari nasi yang kita tanam sendiri, kita makan lauk dari ikan yang kita cari sendiri, dan kita memakai baju yang kita jahit sendiri. Betapa repot kehidupan ini. Maka beginilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita empati sosial, dan hal ini sudah beliau dapati bahkan sebelum datangnya Islam. Kakek-kakek beliau sudah mengajarkan dan memiliki akhlak mulia ini, yaitu sifat kedermawanan dan empati sosial terhadap lingkungan. Pandemi yang kita hadapi ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian semakin harus mengasah empati sosial kita dan kedermawanan kita kepada sesama. Ini yang sempat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.